teman-teman pimpinan di apakah wilayah, daerah sampai ranting. Ini kita diuji konsistensi sekarang ini. Kalau dikatakan buktinya, saya ingin membuktikan malam ini bahwa fatwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu sudah sangat kredibel, sudah sangat akurat. Ya, jadi itu tanpa kita, saya kalau Pak Sekum tidak menginstruksikan, mungkin saya tidak sedetail itu membaca. Tetapi kemudian saya semakin yakin. Ini satu, ini konsistensi kita sekarang diuji. Yang kedua adalah seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya musuh terberat kita adalah diri kita. Oleh karena itu sekarang sebetulnya kita tidak sedang harus bernegosiasi kepada pihak lain, tetapi bagaimana kita bernegosiasi kepada diri kita sendiri. Sampai saya mendapatkan pertanyaan, Mas. Apa pertanyaannya? Ada yang nggak rela loh. Enak sekali hanya mati karena COVID saja sudah mati syahid. Terus tadi lagi mengatakan, kalau memang mati COVID itu syahid, kenapa takut mati? Mengapa Muhammadiyah ngobrol mati syahid? Jadi ada ketidakrelaan. Nah, ini kan persoalannya bukan hukum lagi, Mas. Jadi teman-teman pimpinan saya kira, kok bisa ya, Nabi sendiri yang nanya Aisyah. Loh, sampai mau percaya siapa lagi? Hei Rasulullah, ini gimana kalau ada pandemi wabah kayak gini? Rasulullah kan menyatakan rahmatan lil mukminin. Ini rahmat bagi orang beriman, ya. Dan nanti kalau dia sabar gitu toh, lalu nanti kemudian dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Itu pun masih ada yang nggak rela di antara kita. Berarti kan persoalannya bukan dalil, Mas. Jadi persoalannya itu kita ini nggak bisa ihsan kepada orang lain. Tadi kalau kata Pak Ustadz kita tadi ya, mungkin rahamutiahnya perlu dikuatkan. Jadi kalau ada perbedaan pandangan gitu ya, pesan saya ya, monggo kita cek dalil ini satu persatu ya. Ya mumpung masih ada waktu, teman-teman daerah di wilayah, saya kira kita secara fair sajalah mendudukkan persoalan ini ya. Jangan saling melemahkannya. Saya kira begitu ya, wallahu taala alam ya. Baik, terima kasih Ustadz Fathur Rahman Kamal atas penjelasannya. Baik, saya akan membacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini pertanyaan yang berkaitan dan mungkin lebih tepatnya dijawab oleh Ustadz Agung Danarto atau mungkin Ustadz Abdul Mukti, karena ini berkaitan lebih kepada ketaatan warga Muhammadiyah terhadap edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertanyaan pertama dari Nur Effendi. Pertanyaannya, banyak pimpinan AUM dan anggota Muhammadiyah yang tidak melaksanakan fatwa. Usulan agar persyarikatan bertindak tegas. Nah, itu sekedar usulan sekaligus mungkin pertanyaan. Lalu selanjutnya, pertanyaan yang bernada sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edaran dan instruksi PP terkait Idul Adha dan Kurban juga terkait pandemi tidak semua dipatuhi oleh PDM sampai PRM. Bagaimana sikap pimpinan pusat Muhammadiyah terhadap warga dan pimpinan Muhammadiyah yang demikian? Satu lagi, dari Ramadan Al-Karim, ada yang merasa berat untuk menutup masjid atau tidak pakai sholat id atau Jumat, bukan karena tidak menerima fikih atau fatwa tarjih yang diterima, namun karena takut kalau yang ditinggal jamaah pindah ke jam'iyah lain. Jadi takut kalau misalkan masjidnya ditutup, jamaahnya pindah ke masjid lain atau jam'iyah lain, begitu Ustadz. Karena daerah itu memang minim sekali warga Muhammadiyahnya. Mohon pencerahannya. Moga mungkin Ustadz Agung Danarto dan Ustadz Abdul Mukti bisa menanggapi. Kepada Ustadz Abdul Mukti dulu mungkin, monggo. Saya hanya memberi pengantar, jadi nggak menjawab. Pak Agung yang narasumber malam ini. Ya, monggo Ustadz Agung Danarto. Iya, masalahnya tadi itu pertanyaannya itu struktural itu ya. Nah, kalau Sekum ada di sini, kalau sekretaris jawab itu nggak bisa itu. Makanya monggo Mas Sekum untuk menjawab ini. Monggo Prof Mukti. Ya, saya kira di dalam organisasi itu kan ada 3 prinsip yang melekat di dalamnya. Yang pertama itu kan prinsip jam'iyah ya. Yang di dalam jam'iyah itu di dalamnya ada jamaah. Jadi kita itu tidak sekedar
berkumpul tapi juga memiliki ikatan antara satu dengan yang lain. Nah, yang kedua itu ada imamah, kan ada kepemimpinan. Yang kalau kita bicara kepemimpinan itu saya kira banyak sekali hadis dan juga ayat Quran yang menjelaskan agar kita ini mematuhi pimpinan kita, mematuhi imam kita sepanjang tidak mengajak kepada maksiat. Saya kira ayat dan hadisnya sangat banyak itu. Nah, yang ketiga itu adalah ta'ah. Ta'ah ya, ketaatan itu. Nah, karena itu maka kalau kita memegang teguh prinsip-prinsip berorganisasi itu, ya tentu saja salah satu yang menjadi ciri dari organisasi itu adalah adanya ikatan. Yang ikatan itu terbangun karena adanya kesamaan visi, adanya kesamaan pandangan. Kemudian yang kedua ya kita ini ada struktur, ada kepemimpinan yang kita menyebutnya dengan imamah. Kemudian ya karena ada pemimpin maka kita terikat dengan tuntunan kaitannya dengan ta'ah itu. Itu yang menurut saya menjadi bagian dari komitmen kita bersama-sama. Nah, kemudian kalau ada yang tidak ikut, jangan-jangan juga seperti yang diingatkan di dalam Quran. Itu tahsabum jami'ah, seakan-akan mereka itu bersatu, tapi kemudian Quran mengatakan qulubum syatta. Tuh, kelihatannya saja mereka di organisasi, tapi hati-hati mereka itu keras antara satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah begitu, maka substansi dari jamaah sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, karena di antara ciri dari seorang mukmin itu kan allafa qulubuhum, kan hatinya itu lembut satu dengan yang lain, dan karena itu maka mereka senantiasa iktisam. Iktisam itu artinya memegangi sesuatu tali dengan sangat kenceng, sehingga walaupun ada guncangan sana sini itu banting-banting ngalor ngidul utara selatan itu nggak lepas. Itu namanya iktisam. Nah, karena itu maka ada yang pindah juga nggak apa-apa kalau mau pindah, seperti misalnya Nabi juga tidak pernah merasa sedih kan kalau ada orang yang diajak untuk kemudian tidak mau, juga nggak apa-apa kok gitu. Bahkan kemudian Quran itu kan menghibur Nabi. Kalau sudah kamu beri penjelasan, sudah disampaikan secara benar apa adanya gitu kan, kemudian fa'in tawallau, nah isih mengo masih tidak ikut, ya sudah, fa'inama alaikal balagul mubin, tugasmu itu adalah menyampaikan ajaran itu segamblang-gamblangnya. Kalau sudah begitu masih tidak mau, ya sudah, kita itu tidak punya hak kok untuk memaksa orang. Jadi kalau kita pakai pandangan yang umum, jangankan dalam bermuhammadiyah, berislam saja itu tidak boleh ada paksaan kok. La ikroha fiti, tidak boleh ada paksaan di dalam beragama itu. Karena itu juga la ikroha fil Muhammadiyah gitu, nggak ada paksaan. Kalau mau ikut ya silakan, tidak juga nggak apa-apa. Makanya di Muhammadiyah itu harus suka dan harus rela. Jadi kalau sudah tidak suka ya sudah. Kalau tidak rela, tidak mungkin orang itu rela kalau dia tidak suka. Makanya suka rela itu satu frasa kalimat majmuk yang menunjukkan bahwa karena kita itu suka, maka kita itu rela. Ya gitu. Jadi kalau menurut saya ya kembali kepada komitmen kita masing-masing. Gitu. Dan sekali lagi tadi Ustadz Fatkur juga menyampaikan, fatwa itu disampaikan bukan untuk melegitimasi apa yang ada di dalam masyarakat. Karena fatwa itu kan fungsinya sebenarnya kan memberikan panduan agar di dalam beragama itu kita ini senantiasa berada pada pemahaman dan pada i'tiqad yang benar. Nah, kebenaran itu ya memang boleh setuju, boleh tidak. Itu kan tadi disampaikan oleh Ustadz Fatkur. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian menyalah-nyalahkan fatwa yang dibuat oleh lembaga tertentu. Karena itu yang ada kan ikhtilaf bainal fuqaha gitu, perbedaan pendapat di antara para fikih, atau mungkin ikhtilaf bainal mujtahid gitu kan. Jadi ikhtilaf di antara para mujtahid, tetapi tentu saja perbedaan-perbedaan itu bukanlah bagian dari kita ini bertafarruq. Karena itu maka
berikhtilaf boleh, tapi bertafarruq jangan. Makanya kalau yang mungkin pindah-pindah ke tempat lain, mudah-mudahan setelah COVID ini selesai kembali lagi, kira-kira begitu. Kira-kira kan begini, santai-santai saja, nggak usah ngotot, nggak usah kemudian bahasa kampungnya ujer-kujerkan begitu. Gitu. Santai saja, yang penting kita senantiasa berbuat baik. Tetapi kalau ada orang berbuat baik, jangan iri, gitu. Jangan ghil, ya. Jangan ghil. Ghil itu terjemahannya apa ya, Ustadz Hamim ya? Ghil itu ya rasa tidak suka walaupun sedikit itu kan sudah nggak boleh, kan begitu di dalam Qur'annya ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu itu. Makanya kemudian penutupnya innaka raufur rahim ya. Jadi rauf itu kan juga katanya dengan sikap lembut, kemudian juga penyayang, lembah mana dan seterusnya itu. Jadi karena itu maka kalau kita masih bersepakat untuk bermuhammadiyah, kita baca di dalam anggaran dasar Muhammadiyah bagian awal sekali. Nah soal ini Pak Agung yang hafal, saya nggak hafal anggaran dasar itu. Itu kan disebutkan bahwa orang itu bergabung di Muhammadiyah karena bersetuju dengan paham Muhammadiyah. Itu kan kuncinya kan begitu, bersetuju itu. Makanya tadi sukarela itu, sukarela. Makanya kalau ada orang yang misalnya nyumbang di Muhammadiyah sampai jumlahnya banyak, jangan dibenci. Dia suka nyumbang kok. Kalau nggak mau nyumbang ya sudah, tapi kalau ada orang mau nyumbang jangan dibenci. Sukanya dia nyumbangnya ke Muhammadiyah kok dipaksa ke tempat lain gitu kan. Jadi sepertinya juga kalau orang mau nyumbang ke tempat lain juga jangan dipaksa ke Muhammadiyah. Karena sekali lagi fungsinya adalah sukarela. Dan beragama itu kan juga pintu masuknya kan sukarela. Makanya kan kemudian kalau kita sering kali membaca doa itu kan raditu billahi robba gitu kan. Jadi kita ini kalau sudah bertuhankan Allah itu juga bertuhankan kepada Allah juga harus sukarela, nggak ada paksaan untuk kita ini harus menyembah Allah. Quran sendiri mengatakan itu kok. Gitu. Makanya di dalam surah Yunus itu kan juga dijelaskan, apa kamu ingin semua orang itu harus kamu jadikan semuanya beriman kepada Allah? Kan tidak begitu juga kan. Nah karena itu juga kita nggak ingin semua orang jadi Muhammadiyah, juga nggak ingin, malah repot ngurusnya. Tapi yang ini bercanda, nggak serius ya. Karena itu bagi kami di Muhammadiyah itu bagaimana kita ini punya semangat tadi, semangat jamaah, kemudian punya kepemimpinan yang alhamdulillah kepemimpinan kita ini mudah-mudahan senantiasa menjadi kepemimpinan yang amanah dan kita berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya di semua level kepemimpinan. Saya kira Muhammadiyah punya karakter seperti itu, bahkan tidak hanya di struktur persyarikatan, di amal usaha juga alhamdulillah kita dipercaya. Kemudian ada to'ah ya, kepatuhan itu, karena kita itu kenapa patuh? Karena kita suka dan rela ya gitu. Dan alhamdulillah walaupun ada yang dikit-dikit agak ke sebelah dan sebagainya itu ya bagian dari dinamika, tapi saya yakin kok sepanjang kita ini mengatakan kebenaran dan mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang khair gitu kan, itu insya Allah lah kita akan istiqomah itu. Makanya kita akan iktisam, berpegang teguh dengan kokoh, walaupun ibarat orang pegang tali kemudian mobat mabit begitu, kalau iktisam tetap aja nggak jatuh gitu kan. Itu kan iktisam kan begitu artinya. Dan itulah makanya kemudian Quran menggunakan lafaz habl, itu adalah sesuatu tali yang bisa dipegang. Nah kalau sudah nggak ada pegangan itu jadi seperti layang-layang, ya nggak ada pegangannya itu. Nah, repotnya kita itu kalau nggak pakai pegangan seperti mengejar layang-layang yang putus. Nah, itu kan itu putus nyambung begitu kan, nggak ada happy-nya juga kan gitu. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Yang penting-penting ya penjelasan secara syar'inya nanti biar Ustadz Fathur Rahman, Ustadz Agung dan Ustadz Hamim. Itu Mas Niki. Terima kasih Ustadz Mukti.